Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan kembali untuk kajian Fathul Qorib, masuk ke fasal qasrus salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin ya mujibas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal suwiji fi qasri sholati kang tetep ing dalem nerake masalah qasar salat wa jam'i halan jamak salat. Fasal ini menerangkan tentang bab jamak, bab qasar dan bab jamak ya. Qasar salat dan jamak salat ini biasanya untuk para musafir. Wa yajuzulan menang boleh lil musafiri kadue wong kang lelungan bagi orang yang bepergian ail mutalabisi tegese wong kang nganggoni bis safari kelawan lelungan berarti orang yang memang melaksanakan bepergian apa qasrus sholati nejo apa qasrus sholati ngosor salat nah ngringkes salat ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaat yang sebangsa 4 rakaat la ghairiha ora liyane rubaiyah jadi hanya yang 4 rakaat saja min sunaiyati bayane saking bangsa 2 rakaat wa thulathiyati lan bangsa 3 rakaat yang 2 rakaat dan 3 rakaat tidak bisa diqasar. Jadi al-mutalabis bis safar itu memang orang yang sudah benar-benar pergi. Kalau hanya rencana mau pergi belum boleh. Jadi kalau al-musafir itu berarti benar-benar yang sudah mutalabis bis safar. Artinya sudah dilaksanakan bepergiannya. Kalau masih belum berangkat maka tidak bisa. Wa jawazu qasri sholati utawi wenange ngosor salat. Ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaat. Bolehnya mengqasar salat yang 4 rakaat ini iku bi khamsi syara'ita kelawan 5 pira-pira syarat. Ada 5 syarat untuk bisa melaksanakan salat qasar. Al awwalu utawi kang awal yang pertama iku ayyakuna yen to ono apa safaruhu lelungane wong aisyah si tegese awaan siapapun yang bepergiannya itu iku fi ghairi maksiatin ing dalam liyane maksiat. Jadi bepergiannya itu bukan bepergiannya maksiat. Wa huwa ghairi maksiat iku syamilun mengko lil wajibi maring lelungan kang wajib. Maka selain maksiat itu berarti mencakup bepergian yang wajib. Kakodo idainin koyo lunga nyauri utang. Bepergian karena mau membayar hutang ini wajib hukumnya bayar hutang. Walil mandubilan maring perkara kang den sunahaken. Kasilaturahmi kaya silaturahim. Bepergian yang sunah contohnya silaturahim itu juga masuk. Walil mubahilan krana walil mubahilan maring lelungan kang den menangake. Bepergian yang mubah saja yang dibolehkan. Kasafari tijarotin kaya lelungan krana dagang. Itu sifatnya mubah boleh. Itu semua boleh untuk menjadi alasan untuk melaksanakan qasar bepergian yang 3 hal itu. Baik itu wajib, sunnah maupun mubah. Kalau yang maksiat, bepergian yang haram maka tidak boleh. Amma safarul maksiati anapun tais lelungan kang maksiat. Kasafari kaya lelungan liqat itariqin. Krono begal jalan, bepergian karena mau nyopet katakan atau bepergian karena mau merampok. Iku falaya tarakhasu mongko ora kena ngalap kemurahan sapa wong fihi dalam safarul maksiat. Bikosin lawan ngosor salat wala jam'in lan ora jamak salat. Maka orang yang bepergiannya itu bepergian karena akan melaksanakan pembegalan atau perampokan atau sebagainya, pokoknya bepergiannya maksiat, maka tidak boleh mengambil rukhsah, tidak boleh melaksanakan rukhsah dengan mengqasar salat ataupun menjamaknya. Wa tsani utai kang kaping pindho
Yang kedua, iku antakuna yen to ono apa masafatuhu jarak tempuhe atau lelungane man. Ais safari tegese jarak tempuhe lelungan. Apa masafatuhu jarak tempuhe safar, ais safari tegese lelungan iku sitata asyara ana 16 apane farsakhon pose. Tahdidan kelawan pelanggaran kang pasti fil asohi in dalam kaul kang asoh. Artinya jarak tempuhnya itu ada 16 pos. Dimana dulu itu perjalanan kalau setiap satu pos ya leren. Untuk kalau sekarang dikonversi menjadi kilometer itu ya sekitar 83,6 kilometer, 16 pos itu. Walatuk sabulan ora den hitung apa muddatur ruju'i mangsane bali minha saking masa waktu safar. Tidak dihitung kembalinya. Jadi yang namanya 16 pos itu yang hanya berangkat saja. Kalau 16 pos itu dihitung katakan 83 kilo, 90 kilo, tapi itu bolak-balik. Artinya bolak-balik itu kesananya itu hanya 50 kilo, terus kemudian pulang 50 lagi kan menjadi 100. Enggak seperti itu. Itu berarti baru bepergian yang 50 kilo. Jadi sekali berangkat, pemberangkatan sampai tempat yang akan dituju itu ada 16 farsah. Wal farsahu ta'i farsah iku salah satu amyalin telu pira-pira mil. Jadi satu farsah itu 3 mil. Wahina idzinan ing dalam nalikane iki al farsahu salah satu amyal famajmu'ul farasikhi monggo tawi kumpulane pira-pira farsah kumpulan pira-pira pos iku samaniatun ana 8 40 apane mailan mile ada 48 mil. Terus wal mailu tawi sak mil iku arba'atu alafi khotbatin 4.000 jangkah. Jadi 1 mil itu 4.000 langkah kaki. Wal khotbatu tawi sak langkah iku salah satu akdamin telu pira-pira dramaan. Adapun satu jangkahnya orang itu kira-kira 3 telapak kaki. Jadi 3 telapak kaki itu satu jangkah, satu langkahnya orang. Nah, 1 mil itu adalah berapa? 4.000 langkah. Nah, sementara untuk 16 pos itu adalah 48 mil. Nah, itu maka bisa dibayangkan 40 langkah dulu kalau berjalan kaki, kalau naik pesawat bentar banget sampai ini. Wal muradu te kang den karepake. Wal muradu te kang den karepake bil amyali kalan pira-pira mil iku al hasyimiyatu mil kang bangsa Hasyimiyah. Yang dikehendaki dengan mil di sini adalah mil yang bangsa Hasyimiyah. Hitungan mil yang tadi sudah dihitung 3 telapak kaki untuk jangkahnya, kemudian untuk 1 milnya itu ada 4.000 langkah kaki itu tadi. Wasal itu kang kaping 3 iku ayakuna yen ana wal qasiru wong kang ngosor. Yang ketiga yaitu orang yang ngosor iku muadzan wong kang nekani bis sholati kelawan salat. Iku muadzin wong kang nekani bis sholati kelawan salat. Yang ketiga orang yang mengkosor salat ini benar-benar orang yang salatnya salat ada. Muadzin wong nekani bisolati kelawan salat muaddian ya. Iku muaddian wong kang nekani lis sholati maring salat ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaat. Benar-benar orang yang mendatangi salat 4 rakaat. Amal faitatu anapun te wong kang salat pot. Pot itu maksudnya salat yang menjadi hutang yang qada. Hadirin dalam umah iku falatuk do mongkora den kodoni apa faitah fihi ing dalam safar maksuratan halidan kosor. Adapun sholat faitah yang ada di rumah maka tidak boleh dikodok ketika bepergian itu dengan cara dikosor nggak boleh. Wal faitah tu dari sholat kang pot fi safarin dalam lelungan iku tukdo kena den kodo apa faitah fihi ing dalam safar maksuratan
hale dan kosor la fil hadori orang dalam rumah. Adapun sholat faitah yang ada di perjalanan itu boleh diqodho dengan cara dikosor pula ketika ada di perjalanan. Tapi ketika di rumah enggak. Warabiung utai kang kaping papat iku ayan wiya yen to niat sopal musafir wong kang lelungan. Orang yang bepergian ini niat al-qasra ing ngosor salat. Memang benar-benar niat akan mengkosor salat. Al-qasra ing ngosor li sholati maring salat. Kapan? Ma'al ikhrami sartane takbiratul ikhram. Biha kelawan salat. Jadi benar-benar sudah niat akan mengkosor salat itu niatnya sejak takbiratul ikhram. Jadi usolli sunatan rakaataini 2 rakaat itu. Benar-benar niat kosor. Kalau arba'a rakaatin kemudian di tengah-tengah perjalanan baru sahabat ini kosor aja, nanti takut kelamaan namanya. Di tengah-tengah niatnya itu enggak jadi. Jadi harus sejak awal. Wal khamisu te kang kaping 5 iku Allah ya tamma yen ora makmum sapa sahes. Fi juz'in dalam juz 1 min sholatihi saking salate sahes. Bi muqimin kelawan wong kang mukim. Artinya orang yang sholat kosor ini tidak boleh makmum dengan orang mukim. Walaupun makmum di sebagian juznya sholat. Di rakaat pertama saja umumnya makmum pada orang mukim kemudian memisah kemudian meneruskan dengan kosor nggak boleh. Ai biman tegese lawan wong yusolli kang salat sapa man salatan kelawan salat tamatan kang sempurna. Dia semula terapun mengkuh sapa wong al musafir ing musafir al mutimma kang nyempurnaake. Kenapa di sini maksudnya termasuk di situ di dalamnya adalah tidak boleh makmum pada orang yang musafir tapi yang menyempurnakan sholat itu juga tidak boleh. Artinya yang kelima intinya ya tidak boleh makmum dengan orang yang sholatnya sholat sempurna. Harus kalaupun makmum dengan orang yang sesama kosor. Tidak boleh makmum dengan orang yang sholat mukim karena sholat mukim orang yang sholatnya sempurna. Termasuk di dalamnya adalah musafir tapi menyempurnakan sholat. Tidak mengkosor. Waya juzulan menang lil musafiri kadwe wong kang lelungan. Safaran kelawan lelungan tawilan kang adoh, mubahan kang dimenangake. Boleh juga yang ke berikutnya yaitu bagi orang yang bepergian dengan bepergian yang jauh dan mubah, apa yang dibolehkan apa iya jemaah yang ngumpulake sapa musafir. Baina sholat ayyudzuhri dalam antaranya sholat lorane zuhur wal asr dan asar. Boleh untuk mengumpulkan antara dua sholat zuhur dan asar. Takdiman kelawan jamak takdim wa takhiran lan jamak takhir. Wa huwa utawi takdim wa takhiran iku makna qaulihi. Makna pengendikan musannif nyatane dawuh fi waqti ayyihima ing dalam endine waktu karone zuhur asar sya'a karep sapa musafir. Di mana waktu yang dia kehendaki. Mau di waktu zuhur ya boleh, di waktu asar ya boleh. Wa iya jema'alan yen to jamak sapa musalli, sapa musafir. Baina sholatayil maghribi dalam antara salat lorone maghrib wal isya ilan salat isya. Boleh menjamak pula antara salat maghrib dan isya. Boleh. Takdiman kelawan jamak takdim wa takhiran jamak takhir sama. Takdim maupun takhir boleh. Wa huwa utawi ayat jemaah baina salatil maghrib takdim wa takhiran niku makna qaulihi, makna pengendikane musannif fi waqti ayyihi man dalam waktu endine maghrib lan isya sya'a karep sapa musafir sama dengan di atas. Wa syurutu jami takdimu ta'i bila syaratnya jama takdim iku salah satu ana telu. 3 syaratnya jama takdim. Al awalu kang awal. Yang pertama, iku ayyabda ayatu ngawiti sapa musafir bidzuhri kelawan zuhur. Qoblal asri in dalam sadurunge asar, wabil maghribi lan kelawan maghrib qoblal isya in dalam sadurunge isya. Di dalam syarat jamak takdim itu harus benar-benar tertib. Yang pertama harus memulainya dengan zuhur sebelum asar, maghrib sebelum isya. Walau akasa mengulamu balik sapa musafir dibalik mamanya ka'am bada'a kaya ento ngawiti sapa musafir bila asir kana asar qabla zuhrin dalam sadurunge zuhur masalan ilmu umpamane
lam yasihha merasa apa asar. Jadi kalau umpamanya dibalik seolah apa gambarannya ini umpamanya musafir ini memulainya asar dulu sebelum duhur, maka asarnya itu tidak sah. Wa itu halan baleni sapa musafir ing asar ba'dahin dan bisa duhur. Jadi kalau umpamanya mulainya kok asar dulu baru duhur, maka duhurnya sah tapi asarnya tidak. Maka setelah duhur kemudian asar. Gitu. Asar lagi harus urut. Kalau ini jamaknya jamak takdim tapi kalau takhir beda lagi. Wa itu halan baleni sama musafir ing asar ba'dahin dan sesuai duhur in arada lamun ngarepake sama musafir al jam'ah ing jamak. Memang jika menghendaki jamak ya harus mengulangi asarnya harus. Watani utawi kang kaping pindho yang kedua iku niatul jam'i niat jamak. Awal sholati ula awal sholati dalam kawitane sholat al ula kang pertama. Jadi niat jamak di sholat awal. Kapan niatnya bi antak ketarina gambare kelawan ento bareng apa niatul jam'i niat jamak bi taharrumiha kelawan takbiratul ikhrame sholatul ula. Boleh niat jamaknya itu bareng dengan takbiratul ikhram boleh. Fala yakfi mongko cukup apa taqdimuhan dinginake niat tul jam'i alat tahrumi dalam satu alat tahrumi atas takbiratul ihram. Wala takhiruha lan orang akhirake niatul jam'i anis salami saking salam minal ula saking salat kang awal. Jadi benar-benar niat jamak itu ada di dalam salat ula. Kalau sebelumnya ya tidak sah, kalau setelahnya juga tidak sah. Bisa itu dengan takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihram niatnya bisa juga pokoknya di dalam salat ula. Di dalam salat ula. Wata juzulan menang fi atnaiha in dalam wata juzulan menang apa niatul jam'i fi atnaiha dalam tengah-tengah salatul ula. Nah itu boleh salat niat jamaknya itu di tengah-tengahnya salatul ula, boleh. Yang tidak boleh itu setelahnya atau sebelumnya. Alul adhari menurut kaul kang adhar. Ini jelas ada keterangannya. Artinya ketika Allah Akbar zuhur biasa, usolli wardhu Allah Akbar. Kemudian di tengah-tengah setelah dapat 2 rakaat niati saya mau nanti jamak takdim. Asalnya sekalian ini. Diniat seperti itu jadi boleh. Tapi umumnya biasanya udah dari depan udah niatnya sangat kuat sampai nih usolli wardhu dhuhri majmu'an mal asri ya. Seperti itu. Wasalisu teh kang kaping 3, syarat yang ketiga iku al mualatu nuli-nuli. Terus menerus bainal ula dalam antaranya salat awal wasaniyati lan salat kang kaping pindho. Antara salat yang pertama dan kedua itu terus tidak jeda. Bi Allah yatula gambare kelan ento ora dawa apa al-faslu pemisah. Bainahuma ing dalam antaranya ula lan saniyah. Tidak ada pemisah yang panjang antara salat awal dan salat yang kedua. Tidak panjang pemisah antara sholat ula dan sholat yang kedua. Nah, terus fa'in tola mengkola montodowo apa al-fasal urfan dalam pengadatane. Menurut adat, menurut kebiasaan bahwa itu adalah pemisah yang lama, katakan. Terus gimana kalau ada pemisah seperti itu? Walau udrin senajan anane pemisah itu kelawan udur, karena umin kaya turu wajib mongko wajib apa takhirus sholati ngakhirake sholat atsaniyati kang kaping pindho ila waqtiha maring waktune tsaniyah. Maka wajib untuk mengakhirkan waktu yang kedua sampai ke waktunya nanti. Kalau mamanya habis duhur lama terlalu lama, nah, ada ngopi, ada ngobrol dulu baru meneruskan di jamaah asar, nggak bisa. Kalau sudah dipisah yang lama, maka asarnya nanti harus masuk di waktu asarnya, tidak boleh dijamak berarti itu. Karena terlalu lama pemisahnya. Wala yaduru lan ora bahaya, lan ora tidak berbahaya, tidak apa-apa. Fil mualati in dalam masalah mualah nuli-nuli bainahuma in dalam antarane ula lan thaniyah apa faslun pemisah yasirun kang sedelo ya. Urfan dalam pengadatane. Kalau dipisah dengan bentar ya nggak apa-apa lah. Ukurannya Pak urf itu kebiasaan. Antara memisah sholat pertama dan sholat yang kedua ini secara urf ini dianggap lama apa tidak? Ya, gitu. Kalau dianggap lama berarti sudah gagal. Kalau belum lama ini barusan lah. Paling baru 1 menit namanya. Berarti bisa. Ukurannya apa? Urf.
Ukurannya adalah uruf. Uruf itu anggapan manusia secara umum. Wa amma jam'ut takhiri, anapun utawi jamak takhir. Nah, kalau jamak takhir ini, iku fayajibu mongko wajib. Iku fayajibu mongko wajib fihi dalam jamak takhir apa ayyakuna yen to ono. Apa ayyakuna yen to ono. Apa jamak takhir iku bniyatil jam'i kelawan niat jamak. Adapun jamak takhir ini wajib dalam apa ada niat jamak. Wa takuna lan yen to ono apa an-niyatu niat. Apa an-niyatu niat? Hadhihi kang iki apa niatul jamak takhir iku fi waqtil ula dalam waktu kang awal. Dan niat jamak takhirnya itu harus di waktu yang awal. Jadi wajib ketika jamak takhir itu ada niat dan adanya niat jamak takhir itu di waktu yang awal. Waktu bukan di sholat, tapi di waktu yang awal, di waktil ula. Jadi jamak takhir duhur dan asar. Pada saat duhur itu sudah wajib niat bahwa ini akan melaksanakan jamak takhir. Waya juzulan menang apa takhiruha ngakhirake niat. Ngakhirake niat ila ayyab qiya. Temu kemarin yen to esikeri min waktil ula. Mak saking waktu sholat kang awal apa zamanun zaman lau ubtu diat lamun to den kawiti apa sholat ula fihi dalam zaman kanat mangko ono apa sholat ula iku adaan tadi sholat ada. Boleh mengakhirkan niat jamak dari waktu yang ula ini hingga tersisa waktu dari sholat ula, zaman atau waktu yang kira-kira kalau kemudian untuk memulai sholat itu masih dihukumi sholat ada. Artinya waktu yang tersisa sedikit untuk niat jamak apa namanya takhir itu boleh sah, dibolehkan. Yang penting masih ada waktu. Wala yajibu lan ora wajib, tidak wajib ya. Fi jami takhirin dalam jamak takhir. Dalam jamak takhir tadi kalau jamak takdim jelas harus mualah dan seterusnya tadi yang ada syarat itu. Tapi di sini ada jamak takhir beda. Wala yajibu lan ora wajib fi jam'i takhirin dalam jamak takhir. Di dalam jamak takhir itu tidak wajib apa tartibun tartib, tidak wajib tartib. Boleh kalau jamak takhir duhur dan asar, kemudian sholatnya asar dulu baru duhur, boleh. Duhur baru asar, boleh. Tidak wajib tartib, tapi memang di sini disunahkan untuk tartib. Ya, duhur dulu, kemudian asar, boleh. Tapi tidak wajib. Wala mualatun lan ora wajib apa mualah. Tidak pula wajib untuk terus menerus. Boleh dipisah lama, baru kemudian pelaksanaan sholat kedua, boleh. Sholat duhur dulu, terus lama ngobrol-ngobrol nanti diteruskan asarnya. Karena memang sholat yang duhur itu memang sudah terlewat waktunya, masuk di sholat saniyah, dilaksanakan. Sholat saniyah ini, sholat yang kedua ini memang waktu miliknya, maka boleh di waktu pelaksanaan sholat kapan saja, selama masih di waktu yang kedua. Gitu. Kalau yang pertama kan memang waktu ula, memang sholat yang kedua ini memang waktunya belum masuk waktu, maka kemudian harus cepat-cepat dilaksanakan karena mengikuti pada sholat yang awal. Makanya nggak boleh ada jeda, nggak boleh fasol yang lama dan harus mualah. Wala niyatu jam'in lan ora wajib apa niat jamak ala sahihi ing atase kaul kang sahih fi salasatin dalam perkara telu. Jadi artinya ketika takbir itu tidak usah kemudian niat apa jamak itu tidak ketika takbir, karena niat jamaknya itu sudah ada saat waktu ula. Jadi takbir biasa saja boleh, usolli fardhu zuhri Allah akbar boleh, usolli fardhu asri boleh. Wa yajuzulan wenang boleh lil hadiri kaduwe wong kang ning omah, il muqimi tegese wong kang mukim. Fi waqtil matorin dalam waktu hujan, boleh bagi orang yang ada di rumah pada saat hujan. Apa yang boleh? Apa ayat juma'ah yang jamak sopo mukim atau hadir bainahuma dalam antaranya duhur asar. Ayat duhri tegese duhur wal asr lan asar wal maghrib lan maghrib wal isya lan isya.
La fi waqti tsaniyati orang yang dalam waktu kang kaping pindho. Bal fi waqtil ula balik dalam waktu kang awal min huma saking karone zuhur asar dan maghrib isya. Boleh menjamak antara zuhur asar dan maghrib isya, tapi bolehnya itu hanya di waktu awal saja, bukan di waktu yang kedua. Pada saat kapan? Pada saat hujan. Ada dengan beberapa syarat tapi ini. In balla lamun to neles-neles ya pol motor udan a'la thawbi ing leuwih dhuwur-dhuwure pakaian. Ketika hujan itu memang besar, kira-kira bisa membasahi baju yang dipakai. Pas falannya alilan leuwih ngisore serandal. Artinya memang udah becek jalannya dengan hujan, berarti hujan yang agak besar. Wa wujidat lan den temu apa syurutu bil syarat as-sabiqatu kang wis dingin. Fi jam'i taqdimin dan jamak takdim. Ada syarat 3 yang di jamak takdim itu, yaitu di antaranya mualah, niatul jam'i harus terpenuhi ini, dan tertib. Jadi harus pertama yaitu tertib, tidak boleh dibalik, harus mendahulu terus niat jamak di salat yang awal, ya, niat jamak, kemudian yang berikutnya yaitu mualah terus menerus. Ini syarat di jamak takdim itu juga harus terpenuhi. Wa yustaratu lan syaratake aidan halim alih, ada syarat tambahan di sini. Apa wujudul matori wujude udan fi awalis sholataini dalam kawitane salat loro. Memang masih kondisi hujan di awal salat dua salat, baik di salat maghrib maupun salat isya masih dalam kondisi hujan. Wala yakfilan ora cukup apa wujude mator fi atnail ulain dalam tengah-tengahnya salat kang awal minhuma saking salat ini. Kalau lagi sholat maghrib kemudian terus hujan, sekalian diniati jamak aja. Nih tak niati jamak dengan sholat isyanya nanti langsung aja, nggak bisa, harus sejak awal. Wa yustaratu lan den syaratake aidan halamali apa wujude mator. Disyaratkan juga wujudnya hujan indah salami ing dalam nalikane salam minal ula saking sholat kang awal. Saun istamarra padha uga dadi tetep terus apa al matoru udan ba'da dalika dalam sawise mengkono-mengkono ba'da dalika dalam sawise mengkono-mengkono ba'da dalika dalam sawise mengkono-mengkono salat ini. Artinya gini, disyaratkan pula hujan itu masih ada ketika salam dari salat ula. Baik itu hujan itu terus setelah dua salat itu tadi amla atau ora, atau terus kemudian berhenti. Setelah salat kemudian sebenarnya berhenti, selesai salat berhenti, nggak masalah. Watuh tasu lan den tertemtokake apa rukhsatul jam'i kemurahan yang jamak, rukhsahnya jamak bil matori sebab udan dikhususkan bil musalli kelawan wong kang salat fi jamaatin dalam jamaah. Tertentu orang yang salatnya itu fi jamaatin sertane jamaah bi masjidin ing dalam masjid au ghairihi atau liyane masjid min mawadhi'il jamaati saking pira-pira panggonan jamaah di masjid atau di musola atau di surau-surau tempat di mana dilaksanakan jamaah. Ba'idin kang adoh, dan itu memang tempatnya jauh. Urfani dalam pengadatane. Jadi nanti orang akan terkena ada itu merasa kerepotan untuk kemudian ketika pulang kemudian datang ke masjid lagi, itu nanti merasa kerepotan. Maka boleh kemudian ketika zuhur udah hujan deras, ini kelihatannya lama ini, kita jamaah aja ya biar nanti pulang asar sudah nggak sekalian kesini, udah sholat sekalian. Boleh dipraktekkan sholat jamaah. Wa ta'adzalan tomboloro sapa adzahibu wong kang lelungan, orang yang berkan lil masjid di maring masjid au ghairihi talin masjid min mawadhi'il jamaati saking pira-pira panggonan jamaah dari beberapa tempat yang dilaksanakan jamaah. Kalau kemudian orang yang ini akan pergi ke masjid atau tempat lain, itu akan ada sesuatu yang yang diterima dari dampak adanya hujan. Bil matori kelawan udan fi thariqihi dalam dalane zahib. Jadi ketika mau pergi nanti
takut ini itu dan sebagainya karena hujan besar, nanti kemudian bla bla bla, boleh kemudian nanti dijamak. Jamak khususnya takdim, khusus di dalam pelaksanaannya harus berjamaah, juga dilaksanakannya jamaahnya itu di tempat yang masyhur untuk jamaah, seperti contohnya di masjid, musola atau suro-suro. Kalau kemudian di rumah ya tidak boleh. Di rumah sendiri kita jamak aja ya. Karena ada lagi hujan, kita jamak berdua atau bertiga dengan istri dengan anak, tidak sah. Ini khusus yang dilaksanakan di masjid. Faslun wa syaraitu wujubul jum'ah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keterangan yang jelas untuk masalah sholat jamak qashar ini sudah biasa kita laksanakan bersama-sama ketika bepergian. Intinya kita mengulang lagi syarat-syarat itu menjadi dasar pelaksanaan jamak yang kita lakukan itu tidak hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar tahu tentang hukum yang kita laksanakan, tahu dasar hukum yang kita laksanakan, tahu tata cara yang kita laksanakan. Sehingga apa yang kita laksanakan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi